Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Saya bersyukur bahwa kita boleh sama-sama hari ini berkumpul. Mungkin di rumah masing-masing kita boleh sama-sama berdatang kepada Tuhan pagi hari ini dengan penuh kerinduan. Haleluya. Mari sama-sama kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kalau Engkau boleh menyertai kami hingga pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang tak berkesudahan Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menuntun hidup kami Tuhan, hari demi hari Tuhan, langkah tiap langkah Tuhan. Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami membawa korban syukur kami membawa penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Mari unaikan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian kita kepada Tuhan.
3 orang berkumpul di situ Engkau hadir Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu melawat setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu melawat keluarga demi keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Mari sama-sama kita arahkan hati kita untuk berdoa buat bangsa kita. Tuhan, kami angkat tangan kami buat Indonesia Tuhan. Bapak Engkau berkati Indonesia Tuhan. Engkau limpahkan berkat atas Indonesia Tuhan. Pemulihan terjadi atas Indonesia Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Engkau berkati pemimpinnya Tuhan. Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan. Serta wakilnya ya Bapak. Kami percaya Tuhan lewat pemimpin kami ini Tuhan. Engkau akan melawat Indonesia Tuhan. Tuhan api Pentakosta ketiga Tuhan ada di Indonesia Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Engkau bangkitkan generasi Yeremia-Mu Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa di Indonesia Tuhan. Bahkan Kau meluputkan bangsa kami dari COVID-19 Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya bangsa kami ada di tangan-Mu Tuhan. Bangsa kami ada di hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tak lupa juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Bapak Kepala kami Tuhan. Bapak Pendeta Insinyur Niko Notoroharjo Tuhan. Kiranya Bapa memberkati hamba-Mu ini Tuhan beserta keempat wakilnya Tuhan. Serta Bapak Tuhan di Markus beserta keempat wakilnya. Dan juga Tuhan Bapak Pendeta Agus Tuhan beserta kedua wakilnya ya Bapak. Kau berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya Kau berikan kekuatan yang baru Tuhan. Kau berikan sukacita Tuhan. Kau berikan damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarganya, berkati anak istrinya Tuhan, usahanya, pekerjaannya Tuhan. Kau yang lingkupi, Kau yang sertai Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, GBI Grand Wisata Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau melawat setiap jemaat-jemaat-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan bersorak-sorai Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Kami mau lengkapi doa kami ini Tuhan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai sama. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Amin. Mari siap kita memuji Tuhan. Bahwasanya Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Hari ini kita mulaikan syukur kita pada Tuhan. Sorakan haleluya. Bersama-sama katakan. Dia mati bagiku.
Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Masuk
kami ucap syukur ya Tuhan, di tengah situasi, kondisi yang sulit ini Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Aba, tuntun anak-Mu ini biar apa yang disampaikan sungguh berasal dari Engkau, sehingga kami dituntun, diajar, bahkan paradigma yang baru Engkau berikan buat kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau Tuhan yang baik, Engkau Allah yang baik. Roh Kudus ambil alih Tuhan, biar apa yang disampaikan bisa menjadi rema buat kami semua, sehingga dalam pengambilan keputusan semua ini menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan, kembali hari ini kita bisa bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan pastinya ini akan yang terus menguatkan kita. Dan saya berdoa buat jemaat GBI Grand Wisata khususnya dimanapun Anda berada, pastikan kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, puji Tuhan, hari ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan dari pengalaman. Saya cerita di awal, suatu malam anak saya yang paling kecil, si Gio. Nah, dia itu udah hampir jam 11 malam, tiba-tiba dia ajak saya ke bawah, terus dia mau bikin minuman. Nah, ketika turun ke bawah, dia ambil berbagai macam minuman, terus dicampur, dikasih es. Habis itu saya coba, ternyata enak gitu. Terus saya bilang, bawa ke atas aja, Dek, bawa ke atas. Begitu bawa ke atas, dikasih ke kokonya. Ketika kokonya minum, kokonya langsung bilang, ih enak banget. Ini minuman apa Dek? Ya, ditanya ke Gio. Dede bilang dengan santai, secret formula. Wah, dia bilang ini ramuan rahasia gitu loh. Nah, jadi itu yang akan menjadi tema kita hari ini, secret formula. Nah, saya berpikir secret formula ini atau ramuan rahasia inilah yang membuat sesuatu itu bermakna gitu loh. Nah, terus saya berpikir ramuan apa sih yang Tuhan kasih buat kita semua? Formula apa yang Tuhan berikan buat anaknya sebagai pengikut Tuhan Yesus? Nah, saya mendapatkannya di kata Lewi, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kata Lewi itu saya coba cari, kita tahu ya, suku Lewi di Israel, ada satu suku yang namanya suku Lewi. Nah, suku Lewi ini adalah suku yang dikhususkan untuk melayani Tuhan pada waktu itu. Dia tidak mendapatkan jatah tanah, dia tidak berkebun, dia tidak beternak. Bagaimana pekerjaan waktu itu. Jadi suku Lewi ini cuma dikhususkan melayani Tuhan. Nah, tapi yang menarik, ternyata itulah ramuan Tuhan buat kita sebagai pengikut Tuhan di tempat ini maupun di manapun kita berada. Nah, dari kata Lewi itu saya coba cek bahasa aslinya. Nah, bahasa asli dari suku Lewi, kata Lewi itu lava atau lawa. Nah, lava atau lawa ini diterjemahkan ke bahasa Inggris itu ada 3 artinya. Nah, ini menarik sekali. Nah, ini saya pikir nanti kalau kita mengerti, kita mempraktekkannya, pasti mau kondisi seperti pandemi sekarang ini maupun nanti kondisi akan berubah, nah kita tidak terpengaruh oleh situasi atau kondisi. Karena ada ramuan rahasia tadi sama Tuhan, secret formula itu. Nah, kata Lewi atau bahasa aslinya lava atau lawa, ini yang pertama punya arti to join. Artinya menggabungkan ataupun mengambil bagian. Nah, Allah itu atau Tuhan itu mau kita mengambil bagian ataupun menggabungkan diri dengan Dia. Nah, ketika kita menggabungkan diri dengan Allah atau dengan Tuhan, nah itulah yang ramuan secret formulanya itu, membuat kita tidak terganggu dengan situasi ataupun kondisi. Makanya pastikan kita selalu join sama Tuhan. Nah, apapun aktivitas kita bekerja, kita berusaha, ataupun kita masih studi, belajar, sekolah, jangan lupa join sama Tuhan. Nah, itu makna pertama. Terus makna kedua dari kata Lewi itu couple atau pasangan. Nah, kita baca di Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri,
tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang luar biasa sekali. Dikatakan di sini, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu buat kita? Nah, ini yang membuat kita harus tetap bersyukur. Kita ini berpasangan dengan siapa di sini? Tuhan sendiri berpasangan dengan kita. Makanya kata Lewi ini menarik sekali kalau kita mengerti, sehingga kita bisa terus mengucap syukur, kita bisa tetap berdoa walaupun situasi tidak memungkinkan. Nah, makanya pastikan Bapak Ibu Saudara, ketika kita berpasangan dengan Tuhan pun, yang namanya pasangan pasti ada tugas dan fungsinya. Nah, kita tahu fungsi kita seperti apa, tugas kita seperti apa sebagai anak Tuhan. Tentunya bukan hidup sembarangan. Justru kita ketika bisa berpasangan dengan Tuhan, kita punya etika yang baik, kita bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, itulah kata Lewi. Makanya di sini luar biasa sekali. Pastikan kita tetap bisa berpasangan dengan Tuhan. Itu makna kedua dari kata Lewi. Nah, terus yang ketiga, makna dari kata Lewi ini juga luar biasa sekali. Makna yang ketiga ini artinya asosiasi atau berasosiasi. Nah, dalam kamus bahasa Indonesia, asosiasi itu artinya memiliki ikatan atau menautkan atau mengaitkan diri pada yang dimasuk dalam asosiasi di situ. Dalam hari ini kita berasosiasi dengan Tuhan. Makanya luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara, dan pastikan kita mengerti ini sehingga dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam pengambilan keputusan kita, ini semua mencerminkan bahwa kita ini adalah ramuan-ramuan yang luar biasa dari Tuhan untuk pengikut-pengikutnya. Nah, makanya saya berpikir juga kadang-kadang, siapa sih kita ini gitu. Kita ini manusia yang berdosa, yang harusnya dihukum, yang harusnya tidak memiliki hak di dalam kerajaan surga. Tapi karya penebusan Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus itu membuat hidup kita kembali berharga. Makanya pastikan apapun latar belakang kehidupan kita, ketika kita menjadi anak Tuhan, kita pasti bisa berkembang, kita pasti bisa maju. Walaupun sekali lagi situasi kondisi tidak memungkinkan. Saya jadi ingat satu lagu lama dari Pak Niko. Lagu ini luar biasa sekali. Kita nyanyikan lagu ini. Coba kita nyanyi. Refnya seperti ini. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Luar biasa, Tuhan kita baik, Tuhan kita sungguh luar biasa. Bahkan nanti kita akan memasuki perjamuan kudus, yang artinya kita mengingat kebaikan Tuhan. Nah, sebelum saya tutup firman Tuhan pada hari ini, saya menyampaikan ada satu cerita untuk kita bisa mengerti betapa baiknya Tuhan. Ketika Dia menganggap kita sebagai pasangannya, Dia mau join sama kita, mau berasosiasi dengan kita. Nah, suatu kali ada satu profesor ateis lagi mengajar. Profesor ini ateis, dia mengajar. Dia tanya kepada mahasiswanya, menurut kalian semua, apakah Tuhan itu pencipta segalanya? Nah, serentak mahasiswa menjawab, ya tentu, gitu kan. Nah, terus si profesor ini kasih pertanyaan lagi, kalau begitu yang menciptakan kejahatan Tuhan dong? Wah, begitu dikasih pertanyaan seperti ini, diam semua mahasiswa. Nah, tapi tiba-tiba ada satu mahasiswa dari
ujung sebelah kiri dia ngomong, angkat tangan. Terus dia tanya, Profesor, menurut Pak Profesor itu dingin itu ada nggak? Profesornya marah. Hah? Pertanyaan apa ini? Pasti ada. Tapi anak mahasiswa itu bilang, salah Pak Profesor. Dingin itu ada karena ketiadaan panas. Suhu di bawah 460 Fahrenheit itu partikel sama sekali tidak berfungsi ataupun tidak bergerak. Nah, karena ketiadaan panas itulah disebut dingin oleh orang. Loh, pada diam nih. Terus mahasiswa tanya lagi satu, menurut Profesor gelap itu ada nggak? Wah, dia sempat mau marah nih profesornya. Ya ada lah, ini pertanyaan seperti apa? Sekali lagi mahasiswa itu bilang tidak ada. Gelap itu ada karena ketiadaan terang. Wah, bingung lagi dia. Nah, kenapa dia bilang begitu? Karena terang itu bisa diukur. Bisa diukur, sedangkan gelap itu tidak bisa diukur. Wah, profesornya tambah diam lagi. Terus makanya dia bilang, jadi sebenarnya kejahatan ada itu karena ketiadaan Allah atau ketiadaan Tuhan. Nah, itu membuktikan bahwa pertanyaan profesor ini salah. Dan ternyata kalau kita mengerti lagi, oh iya ya, ternyata ketika kita tidak berasosiasi, tidak join, bahkan kita tidak mau berpasangan dengan Tuhan, sebenarnya disitulah permasalahan terjadi. Walaupun mungkin ada yang disebut dengan akibat dosa. Tapi penting sekali bagaimana kita bisa berpasangan, bagaimana kita bisa join sama Tuhan. Itulah untuk membuat kita bisa tetap hidup bersama Tuhan, bisa hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi pastikan kita mengerti, justru ketika tiadanya Tuhan, kita meniadakan Tuhan, disitulah kejahatan muncul. Makanya ilustrasi ini harus membuat kita berpikir, oh iya ya, kenapa kita harus berpasangan, kenapa kita harus join, kenapa kita harus berasosiasi dengan Tuhan. Dan itulah yang membuat hidup kita berarti. Hidup kita, jadi kita ikut Tuhan itu tidak sembarangan. Kita tahu persis apa yang Tuhan Yesus kerjakan, dia berkorban, dia mati buat kita, dan seharusnya kita bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, jadi itu yang bisa saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Pastikan di tengah situasi kondisi yang mungkin sulit, di setiap keputusan yang kita ambil pun kayaknya sepertinya sulit. Tapi sekali lagi kita punya Tuhan yang baik, kita punya Allah yang baik, kita punya Tuhan Yesus yang baik. Nah, ini yang akan membuat hidup kita terus bersemangat. Dan doa saya buat kita semua tetap semangat mengikuti Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan ini akan membuat kita berarti dalam mengikuti Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah firman ini menjadi rema buat kami semua, sehingga dalam pengambilan keputusan kami selalu mengandalkan Tuhan, kami selalu melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami, sehingga keputusan-keputusan yang kami ambil ini sungguh menyenangkan Engkau. Dan ketika hatimu disenangkan, pastinya pekerjaan kami akan diberkati, usaha kami akan diberkati, bahkan keluarga kami akan diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saatnya kita akan memasuki perjamuan kudus. Saya undang Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, kita bisa bangkit berdiri. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa sebelum kita memasuki perjamuan kudus, kita bisa mengaku apa dosa pelanggaran kita. Mari sebelum masuk perjamuan kudus, kita bersama-sama berdoa, kita minta ampun di hadapan Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan ini sungguh berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini kami akan melakukan perjamuan kudus, makan sehidangan dengan Engkau ya Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu, sebelum kami makan sehidangan dengan Engkau, kami mau minta ampun ya Tuhan, tiap dosa pelanggaran yang kami lakukan. Engkau ampuni ya Tuhan semua jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah-rumah ya Tuhan. Saat ini Engkau lihat mereka
mengangkat tangan, meminta ampun atas setiap dosa dan pelanggaran mereka ya Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa jika kami mengaku dosa, maka Engkau setia dan adil, sehingga Engkau akan mengampuni setiap dosa kami, bahkan menyucikan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini kami siap makan sehidangan dengan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang baik. Biarlah tubuh, jiwa, dan roh kami ya Tuhan, ketika bersatu dengan Engkau, kami selalu mempunyai pengharapan dalam hidup ini, apapun situasi kondisi kami. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat tinggi roti di atas kepalamu, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tinggi cawan di atas kepalamu. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku." Saudara yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang ada di rumah-rumah boleh mulai mengucapkan terima kasih buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Aba. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau Tuhan yang baik. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu kini bersatu dengan kami. Dengan bersatunya tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, membuat hidup kami berarti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami semangat dalam hidup ini. Kami semangat melakukan apa yang menjadi tugas dan panggilan kami, karena kami tahu Tuhan Yesus yang baik telah menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati setiap aspek kehidupan kami, jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan. Apapun yang di pergumulan mereka Engkau berkati ya Tuhan. Yang susah Engkau hibur, yang beban berat Engkau angkat ya Tuhan. Bahkan kalau ada yang sakit Engkau sanggup menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, anak-Mu menyerahkan semua jemaat-Mu di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan, mereka kuat, mereka sehat karena ada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes, to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the
kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak-Nya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.